datanglah seorang ibu dengan kaki sudah bengkok sekali, bengkok 5 tahun. Jadi jalannya begini, kayak koboi, bengkok parah. Foto ronsennya pun dibawa, tulangnya sudah bengkok. Nah, terus dia cerita, Ruth, aku gurunya Dedi. Nah, rupanya dia adalah gurunya adik saya waktu TK. Jadi guru yang mengajar TK di belakangnya Hotel Bali Beach. Jadi Selamat siang, ketemu lagi dengan Jana di sini di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. selamat siang Mbak Jana, selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di rumah saya. Iya, ini ada seorang ibu guru TK, Pak, yang kakinya bengkok selama bertahun-tahun dan setelah memakai kalung galaksur ternyata bisa lurus kembali kakinya, Pak. Iya, jadi Mbak Jana ada cerita menarik, ini cerita 18 tahun yang lalu kepada ibu guru, salam hormat dari saya. Ada kemungkinan besar ibu akan mendengar video ini nanti di TikTok atau keluarga-keluarganya, ketahuilah bahwa saya masih ingat dan cerita ini sudah banyak menginspirasi orang. Jadi Mbak Jana, kejadian ini terjadi 18 tahun lalu di rumahnya Pak Sudarata. Waktu Pak Sudarata rumahnya masih rumah lama, jadi masih kalau banjir saya dan Pak Sudarata lari nyegatin sandalnya orang-orang karena sandalnya orang hanyut mau ke kali. Jadi kalau udah hujan, banjir, semua leader turun ke halaman, ngambil sandalnya orang. Kalau enggak, jatuh ke kali hanyut. Ya, sekarang rumahnya udah bagus. Jadi Pak Sudarata dan Ibu dikampura kepada Bayu. Jadi cerita ini terjadi di rumah kalian. Jadi Mbak Jana, suatu saat datanglah seorang ibu dengan kaki sudah bengkok sekali, bengkok 5 tahun. Jadi jalannya begini, kayak koboi, bengkok parah. Foto ronsennya pun dibawa, tulangnya sudah bengkok. Nah, terus dia cerita, Ruth, aku gurunya Dedi. Nah, rupanya dia adalah gurunya adik saya waktu TK. Jadi guru yang mengajar TK di belakangnya Hotel Bali Beach. Jadi Hotel Bali Beach itu di belakang ada sekolah TK. Dia gurunya sana. Jadi bagi kolega-kolega beliau yang ada di TK pasti tahu cerita ini ya. Bagaimana seorang ibu yang kakinya bengkok 5 tahun tiba-tiba lurus dalam 1 hari. Inilah cerita kejadiannya. Dia datang untuk terapi. 18 tahun yang lalu nih. Begitu dulu saya terapi, tiba-tiba jadi bagi pelakunya, kalau Anda nonton video ini, Anda pura-pura tidak tahu. Karena kalau Anda ngaku, Anda tambah ribut, tambah ketahuan, Anda bisa ngeleak. Jadi saya lagi bagi pelakunya, ketahuilah Anda kalau tahu cerita ini, Anda pura-pura nggak tahu. Ya. Jadi singkat cerita Mbak Jana, begitu saya terapi, tiba-tiba ada kata-kata mengatakan demikian. Tiang mbok nih, tuyuh megay lemah peteng lumuani dipekan, sing ngidang lemah mah. Dia cuma ngajar di TK kok ngidang lemah malunan. Saya terjemahkan bagi yang tidak mengerti. Saya kakaknya, saya kerja siang malam, jualan di pasar suami istri, nggak bisa punya rumah. Kok dia cuma ngajar di TK bisa punya rumah duluan? Nggak boleh begitu. Cetek kakinya, tak racun kakinya supaya bengkok. Singkat cerita setelah kita keluarkan, habis saya keluarkan leaknya, kita keluarkan ceteknya, pakai kalung galaksur, minum air galaksur, sudah saya menangani orang lain. Ya. Habis saya tabur orang lain, tiba-tiba ibu itu datang. Ruth, kakiku lurus. Langsung lurus Mbak Jana. Langsung bisa jongkok. Pada sama ini kalau mau kencing aja tidak bisa jongkok. Kencingnya pun berdiri. Bisa jongkok. Lurus. Para ronsen tunjuk saya, lurus. Kakiku tuh bengkok 5 tahun. Tulangnya bengkok 5 tahun. Langsung lurus. Nah, dan Mbak Jana ini bukan satu-satu kejadian. Sudah berkali-kali saya menemukan orang bengkok atau lurus. Ya, nanti ada cerita lagi yang mau kita rekam di Malang. sudah pernah kita rekam. Seperti mumi. Udah. Tiba-tiba lurus. Jadi Bapak Ibu, bagi kita tulang ini katos. Bagi kita tulang ini katos. Bagi setan, bagi leak, tulang ini empuk, gampang dibengkok-bengkokkan. Jadi banyak kejadian orang bengkok, orang cacat, orang stroke, ternyata hanya karena kena santet, hanya karena kena leak. Begitu kita tangani, langsung lurus, langsung bisa jalan, bisa lompat, bisa lari. Dan demikian Mbak Jana. Jadi bagi ibu guru, salam hormat dari saya. Bagi pelakunya, lebih baik Anda pura-pura tidak tahu daripada Anda ribut, Anda tambah ketahuan, Anda tambah dimusuhi masyarakat. Ya. Satu saran saya, hanya hormat kepada Tuhan, jangan belajar ngeleak lagi. Kalau Anda ingin punya rumah, Anda kerja keras, Anda tabung. Jangan orang punya rumah duluan Anda leain, Anda berdosa, Anda malu. Dan kalau Anda sekarang berani buka-buka cerita ini lagi, Anda tambah malu. Lebih baik Anda diam saja, anggap aja itu bukan Anda. Mungkin masyarakat akan memaafkan. Dan demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Semoga menginspirasi kisah ibu guru tadi yang punya masalah stroke atau kaki bengkok. Sebaiknya dicek secara non medis supaya kita tahu apa penyebab yang sebenarnya. Terima kasih.